Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, setelah di awal kami sajikan video preview Sising-ji Season 5 episode 24, kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi manhwanya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah sebelumnya Tang Sanzang selesai mengirim jiwa Nona Xiaoyu dan Dewi Suyi untuk bereinkarnasi, pada malam harinya, api abadi didatangi Dewa Kuno Yuanshi lewat mimpinya, yang menyamar sebagai kakak Shou, dan membujuk api abadi tersebut untuk pergi bersamanya. Untung saja Shao Jing juga bisa memasuki mimpi seseorang, jadi Wu Jing berhasil menyelamatkan Xiaoyu sang api abadi dari gangguan Dewa Kuno kegelapan tersebut. Setelah semua masalah selesai, Tang Sanzang mengajak murid-muridnya untuk melanjutkan perjalanan. Di mana saat ini mereka akan menuju ke Kerajaan Tengkorak Putih, yang merupakan tempat penting di Jalan Monster. Ketika mereka sedang melewati ngarai Tengkorak Putih, Baji menjadi teringat dengan masa lalu saat perjalanan menuju ke barat mengambil api abadi. Di mana, mereka pernah bertarung dengan para arwah Tengkorak Putih, dan bertemu dengan Putri Tengkorak Putih, yang memiliki perasaan pada Tang Sanzang. Tidak lama kemudian, ada sekelompok monster gunung yang tiba-tiba menyerang Tang Sanzang dan murid-muridnya. Pada akhirnya mereka terlibat dalam pertarungan yang cukup merepotkan, karena jumlah monster gunung sangatlah banyak. Tepat ketika Tang Sanzang terpojok, Satria Tengkorak Putih datang tepat waktu menyelamatkannya, dan mengusir semua monster gunung tersebut. Kemudian Satria Tengkorak Putih itu berkata, kalau dia datang atas perintah Tuan Putri untuk menyambut kedatangan kelompok Tang Sanzang, dan mengantarnya ke Kerajaan Tengkorak Putih. Jalan menuju Kerajaan Tengkorak Putih dipenuhi dengan kabut yang sangat tebal, sehingga membuat Bailang bertanya-tanya, karena dia baru pertama kali datang ke Kerajaan Tengkorak Putih. Tang Sanzang menjelaskan, kalau kabut itu merupakan tumpukan ki dari mayat-mayat yang terkumpul selama bertahun-tahun di tempat tersebut. Kemudian, ki dari mayat-mayat tersebut akan diserap oleh para siluman untuk bertahan hidup, jadi mereka tidak pernah meninggalkan tempat ini. Seiring dengan hilangnya kabut, kelompok Tang Sanzang akhirnya telah sampai di Kerajaan Tengkorak Putih, dan langsung disambut oleh Putri Tengkorak Putih, yang merasa senang atas kedatangan pujaan hatinya. Tang Sanzang pun membalasnya dengan memberi salam pada Tuan Putri Tengkorak Putih, dan akhirnya mereka bernostalgia dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Putri Tengkorak Putih berterima kasih pada Tang Sanzang, karena dulu sudah menyelamatkan nyawanya, lalu Tang Sanzang dan murid-muridnya dipersilahkan masuk untuk beristirahat. Selain itu, Putri Tengkorak Putih memiliki sebuah permintaan, karena kelompok Tang Sanzang akan melewati Kerajaan Tengkorak Putih, maka mereka harus mematuhi tradisi di Jalan Monster. Tang Sanzang pun juga sudah mengetahui budaya dan tradisi di Jalan Monster. Sebagai tamu di Kerajaan Tengkorak Putih, maka Tang Sanzang harus membantu pemimpin Kerajaan Tengkorak Putih untuk menyelesaikan masalahnya. Di mana Putri Tengkorak Putih meminta Tang Sanzang untuk membantu mempelajari beberapa buku kuno yang telah ia kumpulkan selama ini, dan Tang Sanzang pun menyetujui permintaan Tuan Putri tersebut. Kemudian Putri Tengkorak Putih mengantar Tang Sanzang yang ditemani Wukong ke kamarnya, lalu sang putri memberikan beberapa gulungan yang telah ia sebutkan sebelumnya. Tang Sanzang meminta waktu 2-3 hari untuk menulis penjelasan buku-buku tersebut, lalu setelah itu mereka akan melanjutkan perjalanan. Mendengar itu, Putri Tengkorak Putih meminta Tang Sanzang untuk tinggal lebih lama lagi, tapi langsung ditolak oleh Tang Sanzang, karena mereka mempunyai tanggung jawab yang berat, jadi mereka tidak bisa menunda perjalanan lagi. Putri Tengkorak Putih tidak memaksa mereka, lalu dia pergi meninggalkan Tang Sanzang dan Wukong. Wukong curiga kalau Putri Tengkorak Putih memiliki niat jahat, karena dia mencoba menahan kelompok Tang Sanzang untuk tetap tinggal di Kerajaan Tengkorak Putih, tapi itu segera dibantah oleh gurunya, yang percaya kalau wanita yang mencintainya itu sudah berubah menjadi baik. Meninggalkan Tang Sanzang yang sedang mengerjakan tugasnya, Shao Jing yang berada di kamar bersama Bailang dan Xiaoyu pun mengingatkan mereka untuk tidak keluar dari kamarnya, agar tidak terlibat dalam masalah.
Pasalnya, mara bahaya di jalur iblis bisa datang kapanpun, sehingga mereka harus disiplin agar dapat menyelesaikan perjalanan ke barat. Sedangkan Baji mengajak Yihu untuk berpesta ditemani dengan gadis-gadis, dan mengoceh kalau sebagai senior yang baik akan mengajari beberapa hal, agar wawasan Yihu semakin luas. Berbeda lagi dengan Ao Sue, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk berkeliling di kota, karena dulu dia datang ke kerajaan Tengkorak Putih hanya dalam wujud kuda. Di sisi lain, Putri Tengkorak Putih menemui ayahnya yang merupakan Kaisar Tengkorak Putih, dan melaporkan kalau dia telah menyelesaikan perintahnya, untuk membuat kelompok Tang Sanzang tinggal di kerajaan Tengkorak Putih, tetapi Wukong sangat sulit untuk dihadapi. Kemudian Sang Kaisar berkata, kalau tidak usah menghiraukan Tang Sanzang dan Wukong, karena tujuan utamanya adalah merebut api abadi. Putri Tengkorak Putih mengajukan diri untuk melaksanakan tugas itu, tetapi langsung ditolak mentah-mentah oleh ayahnya, karena dulu Putri Tengkorak Putih telah membuatnya kecewa, di mana hal itu disebabkan oleh perasaannya terhadap Tang Sanzang. Dirasa Putri Tengkorak Putih tidak bisa mengatasi Tang Sanzang, Satria Tengkorak Putih atau Satria Baigu datang mengajukan diri untuk menggantikannya. Meskipun kelompok Tang Sanzang memiliki Wukong, Satria Tengkorak Putih yakin bisa membunuh mereka semua, karena di kota Tengkorak Putih penuh dengan kimayat yang dapat meningkatkan kekuatannya. Kaisar Tengkorak Putih sangat bangga karena putranya bisa diandalkan, sehingga dia mempercayakan kelompok Tang Sanzang pada Satria Baigu, dan dia akan secara pribadi mengambil api abadi. Kemudian Kaisar Tengkorak Putih menyebarkan kimayat, dan akan segera menuju ke permukaan untuk mengambil api abadi dari tangan kelompok Tang Sanzang. Setelah kimayat tersebar ke permukaan, kota Tengkorak Putih segera menjadi kacau, di mana makanan Baji dan Yihu menjadi berbau busuk, sehingga menyebabkan mereka muntah. Gadis yang bersamanya tiba-tiba mendekati Baji dan menciumnya, hingga membuat Baji terinfeksi oleh kimayat. Sedangkan Ao Sue yang sebelumnya berkeliling di kota juga merasakan keanehan dengan para siluman di kota Tengkorak Putih, karena mereka tiba-tiba kehilangan akal sehatnya, dan berubah menjadi mayat hidup, lalu berusaha menyerang Ao Sue. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Mari tunggu setelah Donghuanya rilis setiap hari Rabu jam 9 di Tencent Video. Mungkin itu saja spoiler Si Xingji Season 5 episode 24 yang dapat Nakama Movie sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.